Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Dead Alive, animenya dari Kurumi Ara-Ara. Dan kali ini tuh sendiri mengenai preview untuk episode pertamanya yang udah keluar untuk musim kelimanya itu sendiri tentunya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setidaknya ada 8 buah preview screenshotan yang udah keluar untuk episode pertamanya nanti, dimana kita diperlihatkan dengan penampakan dari Kurumi yang sepertinya sedang berdiskusi mengenai Mio Takamiya bersama dengan para klonnya. Ya, menurut Kurumi, Mio yang dia cari adalah Mio yang berada di 30 tahun yang lalu. Mio yang dalam wujud full powernya. Bukanlah wujud dari si Reina yang baru aja dia tangkap pada akhir episode ke-12 dari animenya Dead Alive season keempatnya kemarin. Lalu kita juga dilihatin mengenai penampakan dari Toka ya, yang sepertinya adalah adegan di mana para spirit itu yang berada di Fraxinius sedang berbicara ataupun sedang berdiskusi. Di mana kejadian ini tuh adalah kejadian di mana Shido meminta Kotori dan yang lainnya, termasuk Toka juga, untuk membantunya dalam menyelamatkan si Kurumi. Ya, sejauh ini Kurumi adalah musuh bagi para spirit yang ada di Rathaktors. Namun setelah mendengar cerita dari Shido yang mengatakan kalau Kurumi telah melakukan perjalanan waktu sebanyak 200 kali lebih untuk menyelamatkan Shido dalam semua kondisi yang berbahaya, itu membuat Shido tuh berpikir kalau Kurumi adalah spirit yang juga wajib dia selamatkan, sama seperti para spirit yang lainnya. Ya, meskipun banyak juga yang nggak percaya ya dari rombongan spirit yang ada di Fraxinius kalau Nightmare seperti si Kurumi yang sudah melakukan kejahatan di mana-mana itu adalah orang yang ternyata tuh baik banget terhadap Shido-nya itu sendiri. Bahkan mana aja tuh nggak percaya kalau Kurumi itu adalah orang yang berpihak kepada si Shido. Lalu ada penampakan dari Shido juga yang sedang menggunakan Mikael ya, miliknya si Mukuro, di mana kunci yang mampu membuka semua ingatan masa lalu ini adalah akses bagi Shido untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan Kurumi dalam memburu sosok Mio Takamiya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Phantom. Nah, nama Mio Takamiya adalah nama yang selalu saja Shido ingat gitu kan, namun tidak tahu dari mana dan kenapa hal itu bisa terjadi. Kenapa ada sebuah kegundahan hati di dalam dirinya Shido saat mendengar nama tersebut. Dan menggunakan Mikael adalah salah satu usaha yang bisa Shido lakukan untuk mencari jawaban itu di masa lalu yang hilang. Oh ya, sebenarnya efek dari penggunaan Mikael ini tuh sendiri akan membuat Shido mengalami pingsan nantinya dan harus dibawa ke ruang UKS yang ada di Fraxinius. Dan tentu aja di sini Origami dan Miku malah mikirin hal-hal yang aneh saat Shido itu baru saja bangun. Seperti Origami yang memikirkan bagaimana ia bisa membangunkan Shido dengan memberikannya tuh sebuah kisu gitu kan, dan itu membuat Kotori langsung memukul kepalanya si Origami tersebut. Ya, emang agak lain si spirit yang satu ini. Oh ya, di sini Reini adalah orang yang selalu saja memperhatikan Shido ya selama dia itu pingsan, dimana di dalam selama proses pingsannya si Shido, ia mengintip masa lalunya melalui Mikael, dimana pada masa lalunya Shido seperti mengalami suatu insiden yang membuatnya itu terhempas oleh sebuah ledakan besar, dimana ujung dari ledakan tersebut adalah Shido yang akhirnya ternyata bertemu dengan sosok anak perempuan yang nantinya akan dipanggil dengan sebutan Mio dan menggunakan nama keluarga Takamiya saat Shido ini tuh memungut Mio dan menjadikannya tuh bagian dari keluarganya. Ya, nama Takamiya juga sama seperti namanya si Mana ya, yang merupakan adik kandungnya si Shido yang juga pernah mengalami hilang ingatan akibat eksperimen oleh pihak DEM. Dan saat Shido mulai bangun dan mencoba untuk mengingat mimpinya yang samar-samar tersebut, Mana berniat untuk menggunakan Mikael juga terhadap dirinya. Dan tentu aja hal tersebut itu langsung dicegah oleh Kotori dan juga Shido. Bahkan Nia dengan vulgarnya mengatakan kalau mereka semua harus meninggalkan Shido karena kelelahan akibat mengeluarkan semua yang ia punya. Ya, di sini Shido dan para spirit merasa malu dengan perkataannya yang ambigu tersebut, dikiranya habis mimpi basa gitu. So, yang terakhir adalah mengenai munculnya Kurumi klon di kamarnya si Shido ya, saat pembicaraan Shido dan Kotori sebelum Shido ini tuh ingin pergi ke sekolah lagi agar bisa bertemu sama si Kurumi. Dimana kejadian ini tuh sendiri setelah Shido mengalami mimpi dari lanjutan ingatannya yang di masa lalu, dimana dalam mimpi tersebut ia membawa gadis yang bernama Mio itu kembali ke rumahnya, bertemu dengan Mana dan menjadi bagian dari keluarga Takamiya itu sendiri. Namun lagi-lagi, potongan ingatan masa lalu itu selalu saja terputus di saat-saat penting. Dan untuk di masa sekarang, Shido harus mencari tahu apa yang akan dilakukan Kurumi untuk menyelesaikan konflik yang ada. Oh iya, tadi itu kan aku bilang kalau klon Kurumi muncul di kamarnya si Shido, dimana pada saat itu Kotori juga berada di sana, menanyakan apa yang ingin klon Kurumi ini tuh lakukan di kapal terbang Fraxinius. Dan dengan cepat Kurumi klon tersebut itu mengatakan kalau ia hanya ingin menyampaikan sebuah pesan mengenai apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, Kurumi klon mengatakan kalau 4 hari dari sekarang, DEM akan mulai memburu Shido dan perang besar akan segera terjadi. Perang besar yang tidak akan pernah terbayangkan sebelumnya.
di mana Kurumi Clone meminta Shido dan Kotori, khususnya pihak dari Ratactors untuk tidak ikut campur. Namun ya hal itu diabaikan oleh Shido dan juga Kotori, yang mana jika terjadi perang maka akan menjadi perang 3 kelompok antara Kurumi dengan pasukan klonnya melawan Dem dan juga pihak Ratactor yang juga akan melawan Dem. Meskipun mereka tidak berada di pihaknya si Kurumi, ya intinya akan ada perang besar di volume ke-17 nantinya, yang mana hal itu akan menjadi volume pembuka untuk musim kelimanya itu sendiri. Oh ya, sebenarnya akan ada juga pembicaraan mengenai Kurumi di markas besar Dem, di mana pihak Dem sepertinya mulai mencurigai bagaimana Kurumi selalu saja muncul di waktu mereka itu hampir berhasil mendekati Shido. Ya, seperti Kurumi yang tahu mengenai semua yang akan terjadi ke depannya, dan melawan Kurumi adalah hal yang sangat merepotkan. Nah, kemungkinan episode pertama kali ini tuh sendiri bakalan ditutup dengan keributan Kurumi dengan salah satu klonnya yang membocorkan informasi kepada pihaknya si Kotori. Namun ya saat klonnya ini tuh yang berkhianat tersebut itu ingin dibunuh sama si Kurumi. Kurumi pun meninggalkan niatnya, dimana hal itu terjadi saat klon Kurumi yang membocorkan informasi tersebut itu berkata kalau jika Shido menitipkan sebuah pesan untuk Kurumi asli, di mana pesan tersebut itu berisikan permintaan dari Shido kepada Kurumi. Ya, Shido mengatakan kalau dia bakalan mencium Kurumi jika semua masalah ini tuh berakhir. Dan tentu aja hal itu membuat si Kurumi ini tuh jadi salah tingkah lah dengan hal tersebut. Oh ya, awalnya Kurumi juga tidak berniat untuk membunuh klonnya, karena Kurumi menganggap pada saat perang besar nanti akan terjadi, dia butuh lebih banyak klon untuk bertarung. Sedangkan untuk pihak dari Kotori sendiri akan mulai menyiapkan posisi siap bertarung dengan kekuatan para spiritnya, termasuk membentuk aliansi dengan pihak pemerintah itu sendiri. Bakalan chaos abis nih nanti ke depannya. Karena kita bakalan lihat nanti bentrok 3 kelompok ya, ada Dem, terus ada pihaknya Ratactor, terus ada pihaknya dari Kurumi sendiri, yang bakalan menjadi sesuatu yang luar biasa banget. Dimana adaptasi untuk musim kelima kali ini itu sendiri adalah adaptasi untuk menyelesaikan semua volume yang tersisa pada adaptasi light novel itu sendiri. Ya, musim yang harusnya bisa jadi musim terakhir dimana kita bakalan lihat Kurumi jadi donat, ya harusnya ini bakalan jadi sesuatu yang sangat ikonik lagi ya, karena ada salah satu karakter anime yang jadi donat lagi. Tapi ya kalau dilihat dari trailer yang ada, ini bakalan banyak CGI yang dipakai saat perang akan terjadi nantinya. Tapi ya semoga aja nanti di animenya itu lebih smooth aja lah gitu kan dilihatnya, agar lebih optimal aja untuk adegan perang-perangnya nanti. Apalagi nanti Toka versus Miu bakalan seru abis sih ke depannya. Jadi aku harap kalian gak bakalan ngelewatin musim terakhir, atau bisa dibilang itu adalah musim kelima dari animenya Dead Alive itu sendiri, yang makin kesini bakalan semakin panas gitu kan pertarungannya, dan juga adegan-adegan yang lainnya gitu. Dimana semua hal itu sendiri bakalan bisa kita lihat nanti pada episode pertamanya ya dari animenya Dead Alive itu sendiri untuk musim kelimanya, yang akan kembali hadir nanti pada tanggal 10 April 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua. Walaupun ya rada-rada premium sih. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Cuman pengen update screenshotan doang sih untuk update dari episode pertama dari animenya Dead Alive itu sendiri untuk musim kelimanya. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.